Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silahkan kalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di e-learning ya. Oke, langsung saja. Apakah kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Saya harap kalian untuk tetap semangat ya, sebab pembelajaran kali ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian dalam mengerjakan soal-soal ujian di kemudian hari. Di sini, apakah ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, di mana kebijakan moneter ini berfungsi atau bertugas untuk mengendalikan perekonomian ke arah yang lebih baik, khususnya perekonomian makro ya, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Nah, pada pertemuan kali ini akan berkaitan dengan pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu pembelajaran kali ini membahas tentang apa? Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Sebelumnya, di sini Ibu sudah menampilkan satu buah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini merupakan logo dari Kementerian Keuangan. Nah, kaitannya dengan materi pertemuan hari ini, ada yang tahu? Bahwasanya Kementerian Keuangan ini bertugas untuk mengendalikan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia guna menjaga perekonomian Indonesia ini berjalan dengan baik. Pada pertemuan minggu lalu kan, kebijakan moneter ini di bawah kendali dari Bank Indonesia, maka kebijakan fiskal ini di bawah dari Kementerian Keuangan. Untuk lebih jelasnya mengenai kebijakan fiskal, nah di sini Ibu akan menjelaskan ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Apakah anak-anak tahu apa itu kebijakan fiskal? Pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri hampir sama dengan kebijakan moneter. Nah, jika kebijakan moneter melalui pengaturan jumlah uang beredar, maka kebijakan fiskal ini melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi kebijakan fiskal ini merupakan salah satu kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian, khususnya perekonomian makro ke arah yang lebih baik melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, bedanya dengan kebijakan moneter bahwa kebijakan fiskal ini berbeda dari segi instrumen, di mana kebijakan fiskal instrumennya itu berupa pajak sebagai penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Lalu kalau di kebijakan moneter itu instrumennya apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar, operasi pasar terbuka, lalu fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Oke, itu mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Lalu, bagaimana sih kebijakan fiskal itu ada? Awal mula dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini muncul akibat dari kebijakan moneter yang tidak mampu mengatasi depresi pada tahun 1930-an. Kebijakan fiskal ini dikembangkan berdasarkan pendapat dari Keynes mengenai kesempatan kerja, kemudian bunga, dan lain sebagainya yang terdapat dalam bukunya yaitu The General Theory of Employment. Nah, pada awal Perang Kedua, nah kebijakan fiskal ini tidak hanya berhubungan dengan mengatasi pengangguran saja, akan tetapi pada Perang Dunia Kedua ini kebijakan fiskal digunakan untuk mengatasi inflasi. Nah, itu mungkin sejarah singkat dari kebijakan fiskal.
Masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Baik, yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana kebijakan fiskal ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi nasional yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang yang bersifat private ataupun bersifat umum. Sesuai dengan jenis barangnya, barang yang bersifat umum ini diproduksi oleh negara, sedangkan barang yang bersifat private diproduksi oleh swasta. Pemerintah dapat menyediakan barang-barang yang bersifat umum karena adanya pungutan pajak. Nah, oleh karena itu, dengan adanya fungsi ini akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan efisiensi perekonomian. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Maksudnya bahwasanya kebijakan fiskal ini digunakan untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Nah, kondisi perekonomian yang stabil dapat dilihat dari perekonomian dari tahun ke tahun, lalu tersedianya lapangan kerja yang cukup, stabilnya harga, serta seimbangnya neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal ini maksudnya yaitu kebijakan fiskal digunakan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara adil. Pendistribusian hasil pembangunan ini yang adil dan merata dapat tercapai dengan adanya pungutan pajak. Penentuan tarif dan jenis pajak ini sangat mempengaruhi pendistribusian hasil pembangunan. Nah, penerimaan tersebut digunakan untuk memberikan subsidi berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya subsidi tersebut, maka akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Dewey bahwa kebijakan fiskal ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional atau PDB serta pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu untuk memperluas lapangan pekerjaan serta untuk mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga-harga secara umum. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pendapatan nasional atau PDB, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Nah, apabila hal itu terjadi, maka akan mencapai pendapatan per kapita di suatu negara itu akan dikatakan lebih dari cukup. Lalu yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga para pencari kerja ini akan lebih mudah dalam mencari kerja. Nah, apabila semakin banyaknya tenaga kerja yang diserap, maka semakin tinggi pula pendapatan dari tiap individu atau dari masyarakat itu sendiri. Dengan banyaknya orang yang bekerja, maka semakin banyak juga orang yang dapat menghasilkan pendapatannya. Nah, sehingga apabila orang-orang itu mendapatkan penghasilan, maka semakin tinggi pula kesejahteraan perekonomiannya. Lalu yang ketiga yaitu untuk menstabilkan harga-harga secara umum. Menstabilkan harga-harga secara umum ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan stabilnya harga-harga tersebut, maka orang yang berpenghasilan tetap akan membeli barang untuk kehidupan sehari-hari atau bahkan bisa saja menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Nah, ketiga tujuan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan, di mana dengan meningkatnya pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi pun akan naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik ini ditandai dengan luasnya lapangan pekerjaan dan banyaknya tenaga kerja yang terserap. Sehingga dengan hal tersebut, untuk menunjang kedua hal tersebut, maka perlunya menstabilkan harga-harga secara umum. Nah, itu mengenai keterkaitan antara ketiga tujuan dari kebijakan fiskal.
Sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Silakan bila anak-anak kurang mengerti mengenai materi tersebut, kita buka sesi tanya jawab saja di e-learning ya. Kesimpulannya bahwa kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan dalam mengendalikan perekonomian, khususnya perekonomian makro, ke arah yang lebih baik melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Lalu, tujuan dari kebijakan fiskal ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Nah, yang terakhir itu untuk menstabilkan harga-harga secara umum. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Silakan sebagai bahan evaluasi kalian untuk mengisi soal evaluasi yang telah Ibu masukkan ke dalam e-learning. Untuk materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari mengenai instrumen dan jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu harap kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.